Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 di sini akan menjelaskan sedikit tentang mesin DC chapter 29 bab 1 sampai 5. Perkenalkan, nama saya Gabriel Jones Rivera. Saya 10. Saya Min 28. Next. Pembahasan pertama, prinsip motor. Prinsip kerjanya mengikuti aturan bahwa kawat yang mendaliri arus listrik dalam medan magnet akan terkena gaya mekanik. Arah dan gaya ini dapat ditentukan dengan aturan kanan kiri Fleming, yaitu untuk menentukan arah gaya, arus, dan medan magnet pada motor listrik. Sementara besarnya dihitung menggunakan rumus F sama dengan B kali I dikali L dalam satuan Newton. Next. Pembahasan yang kedua, perbandingan aksi generator dan motor. Sebagai generator, mesin ini digerakkan oleh tenaga mekanis untuk menghasilkan tegangan yang mengalirkan arus dalam siklus listrik. Sebaliknya, sebagai motor, mesin diumpamakan arus listrik dalam menghasilkan torsi untuk rotasi mekanis. Dalam model generator, terdapat proses yang mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Contohnya rotor yang berputar menghasilkan aliran garis flux magnet di sekitar konduktor jangkar. Next. Masih sama pembahasannya tentang perbandingan aksi generator dan motor. Tampak gambar di atas, kumpulan garis-garis flux magnetik di sisi kanan A menyerupai gelang karet yang tertekan, di mana garis-garis yang membengkok menghasilkan gaya mekanis serupa pada A. Penggerak utama harus bekerja melawan gaya seret ini, dan kerja yang dilakukan untuk mengatasi perlawanan ini diubah menjadi energi listrik. Tarikan magnetik adalah kunci konversi energi dalam generator DC. Next. Selanjutnya, mesin DC yang tidak terhubung dengan penggerak utamanya dan arus dikirim konduktor jangkar di bawah kutub N bawah seperti yang ditunjukkan pada gambar A, menciptakan gaya pada konduktor jangkar ketika arus dialirkan. Gaya membuat mesin berputar ke arah yang berlawanan jarum jam, menghasilkan torsi dan gerakan mekanis sehingga mesin dinyatakan sedang bergerak. Pada motor kanan itu disebut GGL, balik atau belakang. Nilainya sama dengan GGL yang diinduksi secara mekanis dalam generator, yaitu E1 sama dengan dalam kurung zeta dikali Z kali N dikali dalam kurung P per A volt. Next. Ada dua pengaruh flux jangkar pada flux utama seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Yang pertama, meningkatkan flux di sisi kiri dan menurunkannya di sisi kanan, sehingga membuat distribusi kerapatan flux di seluruh bagian gigi tidak sama. Yang kedua, memiringkan arah garis gaya pada celah udara sehingga tidak radial tetapi dibuang dengan cara yang ditunjukkan pada gambar 29.4. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya adalah signifikansi dari EMP belakang. Seperti yang dijelaskan dalam materi 29.3, saat dinamo motor berputar, konduktor juga berputar dan memotong flux. Sesuai hukum induksi elektromagnetik, yang berinduksi di dalamnya ya memiliki arah yang menurut aturan tangan kanan atau Fleming berlawanan dengan tegangan yang diberlakukan gambar 29.5. Diagram rangkaian ekuivalen yang memproduksi EMP belakang mirip dengan baterai EMP E ditempatkan di atas sumber tegangan F volt. Tentu V harus mendorong atau melawan hambatan dari E dalam situasi sebuah sel. Energi ini dalam rentang waktu tertentu diubah menjadi energi kimia, tetapi dalam hal ini diubah menjadi energi mekanik. Berikut rumusnya, yaitu IN sama dengan net voltage dibagi resistance sama dengan V dikurangi VB dibagi RA, di mana RA adalah resistansi rangkaian jangkar seperti yang ditunjukkan di atas. S1 sama dengan flux dikali Zn dikali X dalam kurung IA, di mana N dalam RPS, back EMV bergantung di antara faktor-faktor lainnya,
pada kecepatan rotor. Jika kecepatan tinggi E besar, maka arus jangkar I berdasarkan kesamaan di atas menjadi kecil. Apabila kecepatan rendah, maka akan lebih kecil sehingga lebih banyak arus yang mengalir untuk meningkatkan torsi motor seperti pada gambar 29.7. Dengan demikian kita menemukan bahwa E berfungsi sebagai pengatur, yaitu membuat motor dapat mengatur dirinya sendiri agar menarik arus sesuai kebutuhan. Next. Yang berikutnya itu persamaan tegangan motor. Tegangan V yang diterapkan pada dinamo motor harus mengatasi EMV belakang E dan menyuplai penurunan ohmik jaringan IR, di mana V sama dengan EB ditambah IA dikali RA. Ini dikenal sebagai persamaan tegangan motor. Sekarang dengan mengalihkan kedua sisi dengan I, kita dapat V dikali IA sama dengan EB dikali IA ditambah IA dikali RA seperti yang ditunjukkan pada gambar 29.6 ini. Lanjut. Kemudian masih sama, yaitu V IA sama dengan masukan listrik ke jangkar EB dikali IA setara dengan daya listrik dari daya mekanis yang dikembangkan dari jangkar IA RA sama dengan kerugian IU di jangkar. Oleh karena itu, dari input jangkar, sebagian terbuang dalam kehilangan PR dan sisanya dikonversi menjadi daya mekanis di dalam jangkar. Dapat juga didapat bahwa efisiensi motor diberikan oleh rasio daya yang dikembangkan oleh jangkar terhadap inputnya, yaitu BIA dibagi FIA sama dengan EB dibagi V, di mana jelas semakin tinggi nilai E dibandingkan dengan V, semakin tinggi efisiensi motor. Kemudian di sini adalah kondisi untuk daya maksimum, di mana daya mekanis bruto yang dikembangkan oleh sebuah motor adalah PM sama dengan VA dikurangin I2 dikali A RA, mengerjakan kedua sisi dengan 1 dan menyamakan hasilnya dengan 0, kita mendapatkan D dikali PM dikali I DIA sama dengan V dikurangin 2 dikali 1 dikali IA dikali RA sama dengan 0. Kemudian ada IA dikali RA sama dengan V dibagi 2. V sama dengan EB ditambah I dikali A dikali RA, dan kemudian ada juga ada IA dikali RA sama dengan V dibagi 2 atau EB sama dengan V dibagi 2. Oleh karena itu, daya mekanis total yang dihasilkan oleh motor mencapai maksimum saat EMV kembali sama dengan separuh dari tegangan yang diterapkan. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini itu contoh soal. Yang pertama, sebuah mesin baru 20 volt, mesin memiliki resistansi jangkar 0,5. Dua, jika arus jangkar bukan cuma adalah 20 ampere, jadilah dengan teruji jika mesin bertindak sebagai generator motor. Jawaban yang A sebagai generator tertera pada gambar 29.7. 0,5 kali 20 sama dengan 220 volt. B sebagai motor gambar 29.7. 0,5 kali 20 sama dengan 220 volt. C sama dengan volt plus IA kali RA sama dengan 220 volt. EB sama dengan B IA kali RA sama dengan 220. Untuk soal selanjutnya yaitu sebuah generator DC yang diagitasi secara terpisah memiliki resistansi rangkaian jangkar 0,1 dan total penurunan tingkat adalah 2 volt. Ketika berjalan pada 1000 RPM, generator ini menghasilkan arus 100 ampere pada 250 volt 10 beban dengan resistansi konstan. Jika kecepatan generator turun dari 200 RPM, generator konstan yang tidak berubah, jadilah arus yang dialirkan beban. Pertama yaitu RR sama dengan 250 bagi 100 sama dengan 2,5. D pangkat 1 sama dengan 250 plus 100 kali 0,1 tambah 2 sama dengan 262 volt pada 700 RPM. ED2 sama dengan 262 kali 700 kali 1000 sama dengan 183,4 volt. Jika ini adalah arus baru, ED pangkat 2 min 2 min 1 A kali 0,1 sama dengan 2,5 ya.
sama dengan hal ini memberikan 96,77 AMP. Dengan resistansi beban berapa arus akan diberikan 100 ampere pada 12 ampere. Jawabannya adalah I2 min 1 kali IA kali 0,1 dengan RL kali IA untuk 0,1 sama dengan 100 ampere, dan ED 2 sama dengan 3,4 volt, RL sama dengan 1,714 volt. Untuk selanjutnya yaitu sebuah motor sang 440 volt memiliki resistansi data 0,8 dan resistansi medan 200 ohm. Tentukan EMF belakang ketika memberikan output 7,6 kW maka efisiensi 85%. Daya untuk motor 7,46 kali 10 kali 3 bagi 0,85 watt. Harus masukkan motor dengan 740 bagi 0,85 dari 440 dengan 12,25 ampere, atau biasa kalau dengan 440 bagi 200 sama dengan 224. IA sama dengan 19,95 dikurangi 2,2 sama dengan 17,75 ampere. EP sama dengan volt min IA kali RA. EP sama dengan 40 dikurangi 17,75 kali 0,8 sama dengan 25,8 volt. Kalau berikutnya itu bagian atas 25 kW 250 volt memiliki tahanan jangkar dan berat masing-masing 0,06 dan menentukan daya jangkar total yang digunakan ketika bekerja. Sebagai generator yang menghasilkan output 25 kW dan sebagai motor yang menerima input 25 kW. Generator gambar pada 2938 harus keluar sama dengan 25.000 bagi 250 sama dengan 100 ampere. Berarti ISH sama dengan 250 bagi 100 sama dengan 2,5 ampere. IA sama dengan 102,5 ampere. EMF sama dengan 250 ditambah IA kali RA sama dengan 250 plus 102,5 kali 0,06 sama dengan 256,15 volt. Daya tahan jangkar sama dengan EB kali IA sama dengan 256,15 kali 102,5 bagi 1000 sama dengan 26,25. B motor gambar 29,8 harus keluar motor sama dengan 100 ampere. ISH sama dengan 2,5 A dikali IA sama dengan 97,5. EB sama dengan 250 dikurangi 97,5 kali 0,06 sama dengan 250 sama dengan 5,85 sama dengan 244,15 volt. Daya dalam jangkar sama dengan EB kali IA sama dengan 244,15 kali 97,5 bagi 1000 sama dengan 2,38 kW. Dengan untuk 32 kondutor lirikan utara DC dengan tegangan terminal 200 volt yang mengalirkan 12 ampere ke beban memiliki R sama dengan 2 dan resistansi rangkaian medan 200 ohm. Generator ini digunakan pada 1000 RPM. Hitunglah flux per putu pada mesin tersebut. Jika mesin harus dijalankan 20 motor dengan tegangan terminal yang sama dan mengambil 5 ampere dari sumber listrik dan mempertahankan medan magnet yang sama, darilah kecepatan mesin. Nah, sebagai generator, IA sama dengan 13 ampere, EB sama dengan 200 plus 13 kali 2 sama dengan 20,26 volt. Flux sama dengan ZN per 60 kali B per A sama dengan 226. B sama dengan A. Flux sama dengan 226 kali 60 bagi 1000 kali 32 sama dengan 0,42375. B sebagai motor, IA sama dengan 4 ampere, EP sama dengan 200 dikurangi 4 kali 2 sama dengan 192 volt. Sama dengan flux ZN per 60 sama dengan 60 kali 22 per 5,435 kali 22 sama dengan 850 watt. Sekian dari presentasi kelompok kami, mungkin ada pertanyaan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Purnamidani, NIM 002. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan aturan tangan kiri flaming? Baik, untuk menjawab sesuai dengan PPT saya ini, yaitu prinsip motor di bagian aturan tangan kiri flaming sudah dijelaskan, yaitu adalah cara untuk menentukan arah, gaya, arus, dan medan magnet pada motor listrik. Apakah pertanyaan Anda sudah terjawab? Mungkin ada pertanyaan lagi.
Kalau ada mungkin bisa lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.